Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bab 1. Mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Untuk pertemuan kali ini, buka halaman bab 1 mengenai tentang mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Buka halaman kedua dan ketiga. Nah, di sini kalian bisa melihat peta konsep teknologi informasi dan komunikasi, yaitu pada zaman masa lalu menggunakan alat komunikasi sederhana seperti simbol, gambar, lampu sorot, sinyal bendera, atau telegraf. Dan masa kini kita menggunakan alat komunikasi modern seperti televisi, radio, telepon, dan internet. Dan masa depan mungkin akan ditemukan teknologi yang lebih canggih. Terus yang ke halaman 3, buka halaman 3 dan kalian garis bawahi ya. Teknologi informasi dan komunikasi masa lalu. Manusia berkomunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi. Berbagai macam cara dan alat digunakan untuk berkomunikasi, mulai dari alat yang paling sederhana sampai alat yang paling canggih. Kemudian dilakukan dengan berbagai cara sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Bangsa Yunani kuno menyampaikan pesan dengan cara memberi sinyal menggunakan cahaya matahari. Nah, yang penting-penting kalian garis bawahi, yaitu bangsa Yunani kuno menyampaikan pesan dengan cara memberi sinyal menggunakan cahaya matahari. Kalian garis bawahi. Terus, sudah. Cara berkomunikasi seperti ini merupakan cara berkomunikasi paling tua di dunia. Terus, manusia juga membuat goresan-goresan pada tulang sebagai cara untuk menyampaikan berbagai pesan atau informasi. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, tulisan berupa simbol-simbol gambar mulai dikembangkan. Bangsa Mesir kuno dan bangsa Maya di Amerika Tengah merupakan bangsa yang pertama kali menggunakan tulisan dengan gambar-gambar khusus. Ini disebut hieroglif. Nah, itu kalian garis bawahi. Tulisan dengan gambar-gambar khusus ini disebut hieroglif. Nah, jika sudah, lanjut. Pada zaman Yunani kuno, orang menggunakan simbol gambar sebagai alat komunikasi. Ada pula alat-alat sederhana lain yang biasa digunakan untuk berkomunikasi pada masa lalu. Di antaranya lampu sorot dan sinyal bendera. Nah, kalian garis bawah itu, lampu sorot dan sinyal bendera. Alat-alat ini mengirim informasi dalam bentuk yang berbeda. Lampu sorot biasanya dipasang pada mercusuar di pelabuhan yang digunakan untuk memberi tanda dalam bentuk kedipan cahaya pada kapal yang berlabuh. Nah, jadi lampu sorot ini biasanya digunakan untuk memberi tanda pada kapal yang akan berlabuh. Itu menggunakan lampu sorot. Nah, di Indonesia terdapat alat komunikasi tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat di pedesaan, yaitu kentungan. Nah, jadi masyarakat di pedesaan Indonesia itu dulu menggunakan kentungan sebagai alat komunikasi. Nah, biasanya warga di pedesaan memukul keuntungan dengan cara tertentu jika masyarakat menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat. Nah, jadi alat informasi di pedesaan dulu itu menggunakan kentungan. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita menggunakan handphone dan alat komunikasi lainnya seperti televisi, radio, terus internet ya. Nah, terus next, banyak penemuan baru telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Hal ini diawali dengan penemuan telegraf listrik. Nah, kalian garis bawah itu. Telegraf listrik yaitu alat komunikasi yang mengirimkan pesan melalui kawat listrik. Nah, kode yang digunakan untuk menyampaikan pesannya disebut dengan kode Morse. Nah, jadi yang untuk menyampaikan informasi pada telegraf listrik itu menggunakan kode Morse. Kode Morse terdiri atas titik-titik dan garis.
Penerima pesan harus menerjemahkan simbol titik dan garis tersebut berdasarkan kunci sandi berikut ini. Dan buka halaman ke-4. Kalian bisa melihat tuh di atas itu ada sandi Morse. Nah, huruf A itu titik sama garis, terus B itu garis sama titik titik titik. Nah, itu kalian bisa garis bawahi. Masih lanjut di halaman ke-4. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi masa kini. Cara bertukar informasi atau pesan yang dilakukan jarak jauh disebut telekomunikasi. Itu kalian garis bawahi. Kemudahan berkomunikasi semakin terasa dengan adanya teknologi telepon, televisi, dan komputer. Televisi telah menjadi teknologi komunikasi yang penting bagi kita. Jadi teknologi masa kini yaitu telepon, televisi, komputer, dan lain sebagainya. Beda dengan masa lalu dulu, masih sulit untuk caranya kita untuk berkomunikasi, apalagi dengan jarak yang sangat jauh. Lalu begitu juga dengan telepon seluler. Cara kerja telepon seluler adalah yaitu dengan mengubah gelombang suara menjadi gelombang radio. Kemudian gelombang radio dikirim lewat stasiun pemancar. Nah, itu kalian garis bawah itu cara kerja telepon seluler. Lalu gelombang radio merupakan salah satu di antara gelombang yang dapat merambat di udara. Oleh karena itu, telepon seluler tidak memerlukan kabel. Nah, jadi kalau telepon seluler itu nggak perlu kabel. Jadi ada yang namanya gelombang radio yang merambat di udara. Teknologi tanpa kabel disebut juga dengan istilah wireless. Nah, wireless itu kalian garis bawahi. Jadi wireless itu adalah suatu teknologi untuk berkomunikasi tanpa kabel. Itu namanya wireless. Hal ini semakin memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan cepat dimanapun kita berada. Nah, jadi fungsi dari wireless itu kita dapat berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh dimanapun kita berada. Penggunaan teknologi komputer dalam komunikasi juga penting dan sangat bermanfaat. Jika pada awalnya komputer dirancang untuk menyelesaikan persoalan matematika yang sulit, sekarang kegunaan telah jauh berkembang. Salah satunya adalah sebagai teknologi untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, jadi komputer itu bukan cuma untuk mengetik terus melakukan pekerjaan kantor, tetapi komputer sekarang juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai media informasi. Itu jauh lebih mudah. Nah, sekarang salah satu keistimewaan internet adalah kita dapat terhubung ke seluruh dunia. Apapun informasi yang kita butuhkan itu dapat terhubung melalui internet. Nah, terus salah satu keistimewaan internet adalah adanya World Wide Web, yaitu www tampilan World Wide Web ini seperti halaman majalah yang menawarkan berbagai fasilitas internet seperti email, chatting, dan belanja online atau bermain games online. Jadi internet itu menawarkan kita bisa mengirimkan pesan, bisa main games, terus bisa belanja online, terus bisa saling bertukaran pesan, itu chatting. Lanjut ke halaman 5, kita buka yang C, teknologi informasi dan komunikasi masa depan. Teknologi informasi dan komunikasi akan terus mengalami perkembangan. Setiap hari, para ilmuwan melakukan berbagai penelitian untuk menemukan alat-alat komunikasi super canggih yang bisa mempermudah manusia. Jadi ilmuwan itu semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin penelitian itu akan lebih memudahkan manusia untuk dalam berkomunikasi. Nah, beberapa contoh penemuan canggih dalam bidang komunikasi, diantaranya telepon seluler yang dilengkapi dengan internet. Jadi handphone kita bisa terhubung dengan internet sekarang. Beda dengan dahulu. Dahulu cuma cukup untuk mengirimkan pesan sama dengan telepon. Kalau sekarang kalian bisa browsing, bisa main games, bisa chatting, bisa email, bisa video call. Nah, itu perkembangan zaman pada masa kini itu lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi. Lalu ada juga mobil yang terhubung dengan sistem komputer. Jadi mobil sekarang udah dilengkapi dengan fitur
Google Maps, yaitu kalian bisa melihat jalan yang kalian tuju dalam aplikasi di dalam mobil itu. Jadi kalian sudah disediakan informasi jalan yang kalian tempuh pada Google Maps yang sudah terdapat pada mobil. Lalu film yang ditampilkan dengan teknologi hologram sehingga tampak lebih nyata dan hidup. Nah, jadi kalian bisa melihat film-film itu 3D. Jadi bukan cuma 2 dimensi. Jadi kalian bisa disajikan agar lebih menarik tampilan televisinya. Mungkin cukup sampai sini materi yang kita bahas hari ini. Lalu kalian bisa lihat buka halaman 7 soal latihan bab 1. Kalian lihat soal-soalnya seperti apa, nanti kakak kasih link untuk mengerjakannya. Jadi kalian bisa lihat dulu bagaimana sih soal-soalnya yang akan kalian jawab, lalu kalian isi di link yang akan kakak share. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.